Saya aturan. langsung nengok Ya. Bu Yuna, soalnya Bu Yuna langsung ngangguk-ngangguk tapi gimana gitu loh, ada apa gitu. Asinar juga menggunakan Pertamax. Iya. Karena dengan SE itu juga kan. Iya, malah pakai bahan bakar kayu bakar. Kayu bakar kan nggak jalan. Iya. Awet Nggak gitu. ribet, nggak bolak-balik beli maksudnya ya. Dan apa namanya? Jauh lebih awet loh. Tapi kali ini mungkin sebagian besar masyarakat akan apa ya, seru gitu ya. Tapi serunya itu antara pengen sama enggak. Apa tuh? Iya, kita mau ngomongin tentang BBM subsidi nih. Saya Marta Sasongko, kita di Teras Kepatihan bersama dengan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Serda DIY. Jadi bagaimana ngobrolin BBM subsidi dan bagaimana pengendaliannya. Nah, buat Anda yang selama ini akses BBM bersubsidi seperti saya, seperti apa yang Anda hadapi di lapangan dan ada kebijakan apa lagi dan bagaimana Pemda DIY bersama dengan DPRD DIY mengantisipasi atau membuat apa nih biar kondisinya tetap aman dan terkendali, kebutuhan masyarakat tetap ada. Nah, untuk ngobrolin ini saya sudah bersama dengan 3 narasumber ya. Yang pertama adalah Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY Bapak RM Sinar Biat Nujanat SE. Gimana Mas Sinar ngomongin BBM? Jadi langsung panas nggak? Wah, langsung hangat. Kalau nggak dinyalain nggak panas sih sebenarnya. Yang penting nggak terbakar ya, Iya. Pak. Tapi ini kebutuhan masyarakat kita ya tentang apalagi BBM subsidi ya Pak. Iya, Jadi nanti betul. kita mau ngobrol lebih banyak lagi Siap. supaya tetap aman buat Aman, DIY. ya, oke. Dan yang punya gawe, yang punya rumah ini dan juga mewakili atau representasi dari Pemda DIY adalah Ibu Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Serda DIY Ibu Yuna Pancawati SEMSI. Mbak Yuna, Halo. masih aman kan? Aman. Masih ada? Terkendali ada. Terkendali. Cuman kenapa kita omongin ya? Ya karena Karena itu ada tadi, batasnya ada tadi ya. batasan Gitu itu ya. tadi. Yang perlu kita tahu pembatasannya itu seperti apa gitu ya. Masih cukup enggak gitu Masih ya. cukup enggak? Kalau dan nggak cukup? tepat enggak gitu? Oh, dan tepat enggak gitu. Oh, itu kata kuncinya ya. Kalau cukup nggak cukup masih oke lah nanti bisa diantisipasi. Tapi tepat atau tidak, nah ini kita tanyakan sama yang punya barangnya. Yang hadir di sini sebagai perwakilan PT Pertamina Patraniaga, Pak Wahyu Purwatmo Budi Utomo ST, beliau adalah Sales Branch Manager Rayon 1 Yogyakarta. Mas Wahyu, Ya, gimana? baik. Harus selalu baik, Oh, ya, ini harus terus semangat. Saya tadi makanya Iya. agak susah parkir Pak Oh, Sinar. gitu. Ada tangki bawa langsung BBM-nya. Oh gitu, mungkin ke sebelah ya. Oh mungkin ya, iya sebelah kita Iya. soalnya tadi. Iya, betul banget. Karena kita di pusat desain yang sebelahnya adalah pom bensin gitu ya. Betul, ada SPBU. Ya, siap. Iya, ini kita bicara tentang BBM subsidi dulu. Ini sebenarnya ada update apa nih dari Pertamina dulu deh? Ada update apa nih? Oh iya, jadi sebenarnya Pertamina ini menjalankan tugas dari pemerintah pusat Ya. dalam hal ini Kementerian SDM, kemudian Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan selaku pemilik anggaran subsidi negara ya. Nah, Pertamina ini setiap tahun itu diberikan semacam SK dari Kepala BPH Migas selaku regulator ya untuk menyalurkan BBM jenis solar dan pertalite dalam hal ini ke masyarakat melalui lembaga penyalur. Nah, lembaga penyalur kami itu salah satunya SPBU untuk BBM, kemudian LPG untuk agen LPG untuk LPG 3 kilo yang kita kenal ya LPG melon 3 kilo yang warnanya hijau-hijau itu gitu. Nah, saat ini concernnya dari pemerintah gitu kan, itu pemerintah menugaskan dan men-challenge Pertamina gitu kan, bagaimana subsidi yang negara berikan ini bisa dipertanggungjawabkan atau lebih tepat sasaran seperti itu. Nah, makanya mulai tahun 2022 itu mulailah di launching ya untuk program subsidi tepat khususnya untuk solar subsidi. Nah, itu sudah berjalan mungkin hampir ya 1,5 tahun ini dan berjalan alhamdulillah berkat dukungan dari masyarakat, kemudian dari stakeholder, dari
dinas, kemudian dari Pemprov, gitu kan, dari Pemkot dan dari DPR perwakilan rakyat pun, gitu, DPRD provinsi dan kota pun akhirnya kita bisa menjalankan dengan lancar dan akhirnya sekarang solar subsidi itu full menggunakan barcode QR code. Nah, Tapi ini kalau secara pembatasan ya. sebenarnya yang dimaksud pembatasan ini ada update nggak? Apakah pengurangan atau pembatasan seperti apa? Ya, sebenarnya untuk jenis solar itu sudah ada ketentuan dari BPH Migas atau Badan Pengatur Hilir Migas bahwasanya untuk kendaraan roda 4 pribadi itu maksimal pengisian 60 liter per hari. Nah, tentunya ini udah sangat mencukupi ya kalau dilihat dari jenis kendaraan pribadi itu kan tangkinya maksimal ya 45 sampai 50 tuh mungkin udah meludak-ludak gitu kan. Nah, itu 60 liter per hari gitu kan. Hari ini ngisi 60, besok masih bisa ngisi lagi gitu. Nah, untuk yang roda 4 komersial gitu kan, penumpang ataupun barang itu di 80 liter per hari. Nah, terus untuk yang truk-truk besar yang rodanya jumlahnya 6 atau lebih itu 200 liter per hari gitu. Jadi yang kayak misalkan bus Trans Jogja kalau di kita gitu kan. Terus ada bus-bus pariwisata gitu kan, itu 200 liter per hari. Jadi mencukupi gitu. ya untuk kebutuhan itu ya seharusnya. Ya, dari beberapa konsumen sih menyatakan itu cukup ya untuk segitu. Bahkan kebanyakan sih belinya nggak nyampe segitu gitu. Gitu. Nah, justru yang beli lebih dari itu, nah ini yang Pertanyaan yang mau ya. dipakai apa ini gitu kan gitu. Tapi artinya Tapi pembatasannya bukan jumlah dan kemudian Iya. juga bukan kuota yang ke daerah gitu nggak ada. Jadi kalau dari BPH Migas pun sebenarnya udah membagi kuota itu per kota kabupaten. Jadi untuk kota Yogyakarta terus ataupun kota kabupaten yang ada di DIY pun sudah ditentukan berapa kuota solarnya, pertalite-nya, LPG-nya itu sudah ditentukan oleh BPH Migas melalui SK Kepala BPH Migas tadi yang yang menugaskan Pertamina untuk menyalurkan di kabupaten A, B, C, D sekian gitu. Oh, oke. Itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi Pertamina hanya menyalurkan sesuai Saya aturan. langsung nengok Ya. Bu Yuna, soalnya Bu Yuna langsung ngangguk-ngangguk tapi gimana gitu loh, ada apa gitu. Pemda DIY sendiri gimana? Iya. Data kebutuhan BBM bersubsidi itu seperti apa sih? Iya, Mbak Yuna? jadi gini Mbak Marta, jadi nyambung dengan tadi yang disampaikan Mas Wahyu begitu ya. Kami itu mengusulkan kuota yang kebutuhan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya tadi yang disampaikan kuota itu sudah ditentukan oleh BPH Migas gitu ya. Betul. Mas Wahyu ya. Yeah. Kemudian kami mengusulkan sebenarnya kebutuhan dari daerah istimewa Yogyakarta itu sekian Yeah. gitu. Jadi ada dari mikro, usaha mikro, butuh sekian, butuh berapa, dari perikanan berapa, dari pertanian berapa gitu. Kita menyampaikan usulan atas hasil kolaborasi, atas hasil pendataan dari masing-masing kabupaten kota. Jadi misalnya Sleman butuh berapa yang untuk subsidi, kemudian Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul dan sebagainya itu butuh berapa, kemudian kami usulkan ke pusat. Nah, setelah kami usulkan begitu nanti ada SK dari BPH Migas tadi. Kuotanya sekian. Nah, biasanya apakah mencukupi? Selama ini mencukupi begitu, tapi untuk tahun 2 tahun yang lalu kami minta tambahan gitu, minta tambahan kuota agar mencukupi karena memang waktu itu ada sedikit kekurangan gitu ya, walaupun cukup gitu, Iya. walaupun Tapi masih cukup kurang. Perlu ditambah. minta tambah gitu, minta Belum dikasih tambah. berarti ya? Nanti minta itu tadi tangki aja langsung dari Mas Wahyu gitu ya. Oke, nah itu emang gimana sih Mas ketika BPH Migas itu memberikan kuota, itu berdasarkan apa? Karena ini ada pengajuan, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan pengajuan. Iya. Dan apakah selalu sama yang diterima dari tahun ke tahun? Enggak juga, Ada ada fluktuasi. kenaikan sedikit, Oh, oke. ada mungkin ada Walaupun kenaikan. masih kurang tadi Iya. ya? Nah, itu pertimbangannya apa biasanya? Iya. Apakah mendengarkan atau enggak? Iya, dari Pertamina pun juga mengusulkan ke BPH ya. Jadi yang kami tahu dari Pertamina Pusat pun juga mengusulkan ke BPH, sama halnya dengan Pemda. Nah, mungkin di BPH mungkin punya formula khusus atau pertimbangan khusus. Nah, ini mungkin yang harus ditanya langsung ke BPH Migas gitu. Tapi dari Pertamina pun kami mengusulkan berdasarkan ya histori ya. Tren penjualan gitu kan, terus prognosanya gitu. Itu
Ada mekanisme seperti itu. Cuman sekali lagi karena ini subsidi itu anggaran negara gitu kan, yang punya uang negara ya negara yang menentukan melalui BPH Migas. Pembagiannya seperti apa gitu. Jadi Ya. jadi sepertinya kalau pengusulan berarti kayak nggak ada manfaatnya gitu ya. Kita mengusulkan itu atas dasar bahwa DIY ini kan banyak kunjungan wisata gitu kan, dari daerah mana-mana ke Jogja semua gitu kan, takutnya kehabisan gitu loh. Karena itu kan di luar reguler masyarakat Jogja sendiri ya. Misalnya kalau saat HBKN, Peak season ya. peak season, akhir tahun, Sebentar begitu, lagi nih sebentar padahal ya. lagi gitu kan. Nah itu kan kemungkinan banyak pendatang itu kan beli BBM-nya di sini gitu kan ya Mas. Terutama di daerah-daerah perbatasan misalnya gitu iya. kan, banyak sekali itu SPBU gitu. Nah kita waktu itu ada penambahan usulan Itu pengajuannya untuk 1 tahun. untuk 1 tahun. Gimana tuh Mas kalau seandainya terjadi prediksi yang berbeda dengan kenyataannya, ternyata peak misalnya habis COVID gitu kan, Jogja lebih banyak nih kunjungannya daripada provinsi yang lain gitu. Ya, betul. Ya, jadi di BPH Migas pun ya ini punya mekanisme untuk mengusulkan gitu kan untuk perubahan-perubahan itu gitu. Nah, kami pun di Pertamina kami juga di beberapa kesempatan diundang juga oleh BPH Migas ketika ada tadi istilahnya verifikasi volume gitu dan itu dilakukan setiap triwulan gitu. Setiap triwulan, jadi kalau dalam setahun itu ada 4 triwulan ya, itu bisa dari Pemda gitu kan mengajukan penambahan. Nah, nanti tapi tetap yang menentukan BPH Migas seperti itu gitu. Tapi Boleh nggak ada salahnya gitu kan. penambahan, Iya. tapi nanti tetap yang dikeluarkan tergantung duitnya lagi gitu ya. Gitu, betul. Oke, Betul. Pak Sinar ini kan ya tadi cukup dilematis ya seperti yang disampaikan Bu Yuna. Nah itu apa nih yang mungkin bisa disuarakan oleh Dewan untuk membantu mengantisipasi kalau terjadi situasi yang supaya nggak chaos nih karena kebutuhan tinggi ternyata ketersediaannya kurang gitu. Gimana Pak? Ya Mbak Marta, ya saya kira yang utama saya kira menyangkut data ya, database ini berkaitan dengan jumlah kendaraan yang memang berkebutuhan BBM bersubsidi. Ini saya kira ini harus database ini harus memang perlu divalidasi kan begitu. Kemudian yang kedua baru bicara kebutuhan. Kalau sudah terdata kendaraan-kendaraan yang memang ber-BBM subsidi, kemudian bicara kebutuhan. Nah, karena memang kami mendapatkan juga banyak informasi di lapangan, itu prakteknya banyak kendaraan-kendaraan yang ber-BBM subsidi ini kemudian mendaftarkan akun itu lebih dari 1. Sehingga banyak kendaraan yang kemudian harusnya sesuai dengan aturan tadi disampaikan oleh Mas Wahyu ya, itu kan hanya sehari sekali ya, itu kemudian bisa berkali-kali. Tadi Mas Wahyu juga menyampaikan, nah kalau sampai berkali-kali itu terus untuk apa kan begitu ya. Nah ini situasi seperti ini yang kadang mungkin juga di luar rentang kendalinya Biro Perekonomian yang mana di lapangan ini lebih ke aspek ya para pemilik kendaraan dan juga para pemangku kepentingan untuk dia melakukan seperti itu dalam rangka untuk kepentingan apa kan begitu. Ini saya kira yang sering di lapangan terjadi, sehingga menurut saya ya harapannya dengan data ini kemudian juga sinkron dengan kebutuhan, kemudian di lapangan juga Ada kontrolnya. ada kontrol, ya saya kira terkait dengan terjadinya defisit atau kekurangan BBM. ketersediaan BBM itu kemudian bisa kita atasi secara bersama. Data, kemudian ketepatan tadi dan bagaimana controlling di lapangan Ya, itu ya kalau betul. dari Pak Sinar. Nah, sekarang berarti saya balik lagi ke Mas Wahyu tentang siapa yang sebenarnya berhak atas BBM bersubsidi nih. Ya. Mungkin ada update lagi nih. Kalau nggak salah kan tadi mulai menggunakan QR pendataan ya, QR-nya mungkin belum semuanya ya karena kan masih banyak masalah tuh buat daftar. Artinya sekarang harus didata gitu tuh. Waktu itu apa sih pertimbangannya? Oh ya. Siapa yang boleh Ya, jadi gini, menggunakan?
Ada 2 jenis bahan bakar nih. Jadi ada BBM dan LPG. Itu pun di pemerintah pun regulatornya juga berbeda nih. Jadi kalau untuk yang BBM itu di BPH Migas, Badan Pengatur Hilir Migas gitu kan. Kemudian untuk yang LPG itu di Ditjen Migas, di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ya. Nah, itu di Kementerian SDM. Nah, ini pun aturannya Pertamina. Sekali lagi kami ini selaku operator itu menjalankan penyaluran subsidi itu sesuai aturan dari regulator. Jadi Pertamina tidak bisa menentukan regulasinya ya, tapi kita hanya mengikuti ya regulasi dari BPH Migas maupun Ditjen Migas untuk LPG. Nah, untuk yang BBM nih gitu kan. Untuk BBM sampai dengan saat ini Pertamina kita menyiapkan platform, Pak. Menyiapkan platform untuk program subsidi tepat ini. Oleh karena itu konsumen bisa mendaftar, kemudian bisa mendapatkan QR code gitu kan. Nah, itu melalui platform kami. Nah, untuk kriteria gitu kan. Ini untuk saat ini kami pun juga masih menunggu revisi Perpres ya. Revisi Perpres terkait dengan siapa yang berhak gitu kan, yang menggunakan solar maupun pertalite. Perpres terakhir yang masih kita acu adalah Perpres 191 tahun 2014 gitu. Jadi 10 tahun yang lalu ya. Itu baru mengatur terkait solar. Nah, ini kami juga masih menunggu gitu kan aturan terkait pertalite. Jadi sebenarnya terkait pembatasan BBM ini belum ada pembatasan sebenarnya di luar tadi yang ketentuan BPH yang 60 liter, 80 liter dan 200 liter itu. Tapi untuk pertalite pun untuk kriteria gitu kan, belum siapa yang berhak gitu kan, misalnya itu tadi kayak belum. Pak Sinar kan ada CC mobilnya, jenis mobilnya dan seterusnya itu belum ada itu ya. Belum ada regulasi dari walaupun kemarin sempat pemerintah. Dicantumkan ada beberapa kriteria tapi itu belum dilaksanakan. Ya, itu kayaknya hoax deh. Maksudnya kan dulu sempat ada isu-isu yang mobil di bawah 2000 nggak boleh isi pertalite. Sampai dengan saat ini pun Pertamina belum menerima penugasan itu ya untuk pembatasan jenis-jenis mobil apa itu belum. Termasuk jadi ada yang menuliskan itu sebagai regulator gitu ya, nggak resmi. Nggak resmi. Ya. Tapi sampai saat ini Pertamina belum menerima itu regulasi dari pemerintah terkait pembatasan kriteria apa yang boleh menerima solar maupun pertalite gitu. Termasuk juga LPG. LPG juga belum sama. Ada. Jadi itu kan jelas dituliskan hanya untuk masyarakat miskin misalnya. Nah, itu kriterianya belum juga ada. Itu sebetulnya lebih ke himbauan sebenarnya. Bahwasanya LPG 3 kilo itu kan ada subsidi. Ya, ini tentunya golongan yang berhak. Tapi kriterianya untuk saat ini sih hampir seluruh rumah tangga bisa membeli ya. Bisa membeli, kemudian kecuali usaha yang mikro sadar diri gitu ya. Nah, di situ. Jadi yang sadar diri ya kan, atau yang menilai mampu untuk membeli gitu kan yang non subsidi. Alangkah baiknya gitu kan untuk membeli yang non subsidi, membantu yang seharusnya berhak mendapat subsidi. Kasihan kalau kesulitan harus cari barang subsidi ke sana ke sini ya kan. Gitu. Artinya ketika ini regulasinya untuk membatasi kan gini. Tadi yang tujuan utamanya adalah tepat. Ya kan, tapi sasaran. Belum sampai ke sana nih. Betul. Nah, tepatnya itu apa sih definisinya sehingga nanti langkahnya apa menuju ke tepat sasaran itu? Iya. Jadi dalam hal ini salah satu bentuk tanggung jawab Pertamina ya itu menyediakan platform. Jadi menyediakan platform digital gitu kan. Iya. Nah, platform ini itu harus dikasih ilmu gitu, harus dikasih ilmu berupa data-data. Nah, ketika data-data ini cukup mumpuni gitu kan, si platform ini juga akan semakin baik gitu. Nah, untuk saat ini kita masih proses pengayaan data ya. Tentunya ini kan harus melibatkan instansi pemerintahan yang lain gitu. Misalkan kayak yang data LPG nih, kita datanya itu basis datanya masyarakat miskin kan ya, harus betul. Ada di sana. Itu basis ya. datanya dari Kemenko PMK, dari data P3KE terkait kemiskinan ekstrim gitu. Itu ngambilnya dari sana. Nah, ada juga golongan-golongan masyarakat atau warga pun yang belum masuk dalam data P3KE ini, itu masih bisa beli, didaftarkan dulu lewat pangkalan. Nanti pangkalan cepet kok prosesnya, tinggal nunjukin KTP, nanti didaftarkan oleh pangkalan melalui aplikasi itu gitu. Jadi, nah, sementara ini data itu ada nggak? Data dari P3KE, dari Kemenko bisa PMK itu. Bisa diambilkah untuk
menjadi database buat Pertamina sebagai. Iya, data itu udah diinjek ke sistem platform kami. Nah, hanya saja dari 170 data yang masuk ke sistem kami itu 170 170 juta. Juta. Seluruh Indonesia ya. Jadi berdasarkan informasi 170 juta data P3KE itu diinjek ke ini ya, ke apa, sistem subsidi tepat kami, ya kan. Nah, di luar 170 itu masih bisa kok daftar gitu kan melalui pangkalan-pangkalan terdekat gitu. Nanti dibantu daftar input NIK-nya gitu. Nah, itu nggak diklarifikasi, nggak di cross check. Nanti by system itu akan ada proses ya, proses verifikasi. Termasuk halnya dengan solar juga sama. Jadi solar itu mengambil data dari Samsat, Korlantas seperti itu. Tapi ya ini masih proses pengayaan data gitu, karena juga Pertamina nggak bisa ngambil data sendiri gitu. Ada data-data yang mungkin lebih berkompeten ya, misalkan dari Korlantas, Samsat itu. Nah, data-data itu terus terus update gitu kan, dan diperkaya gitu kan dengan pendaftaran mandiri tadi. Sebegitu gitu. banyak data itu untuk menjadi tepat, gimana cara cross checknya? Ya, nanti tentunya ini harus inline dengan regulasi. Jadi di awal kan perlu pendataan dulu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Sinar bahwasanya pendataan ini harus kuat dulu. Jadi dari data yang sedemikian banyak, ini rakyat kita banyak kan, 270 juta itu banyak sekali gitu kan. Nah, itu semakin matang data itu, semakin bagus nanti sistem yang sudah kita buat gitu kan. Nah, tinggal nanti regulasilah yang akan meng-cut off gitu loh, siapa-siapa yang berhak. Mungkin arahnya ke depan seperti itu. Ya, karena sebenarnya banyak data, misalnya untuk data masyarakat miskin kan bisa di entry dari mana aja ya Pak. Cuma apakah kriterianya sama atau enggak gitu ya? Betul, nah itu. Oke, itu tadi baru masalah kendaraan dan subsidi BBM-nya. Nah, kalau kebutuhan industri yang lain-lain dari Bu Yuna, apakah data Pemda DIY ada yang valid untuk kemudian diberikan kepada penyalur dari ya, kalau BPH Migas? Sementara ini ya Mbak Marta, kami ini dari Pemda DIY ini khususnya untuk penggunaan BBM bersubsidi ini masih kita regulasi untuk kendaraan dinas gitu ya. Jadi kita ada SE itu nomornya 541. Itu tahun berapa ya kok saya lupa ya. Artinya sudah ada SE untuk menindaklanjuti BBM yang bersubsidi ini untuk kendaraan dinas gitu. Jadi tidak diizinkan kendaraan dinas menggunakan yang bersubsidi. Jadi kami tetap menggunakan Pertamax ya, Pertamax. Jadi kalau untuk solar pun juga harus yang Pertamina Dex ya Mas ya? Ya, Dex. Pertamina Dex ataupun jadi Dex kalau kendaraan jadi kami dengan hal itu. Kalau untuk dari industri pertanian, perikanan itu kan ada di masing-masing wilayah ya, kabupaten kota. Jadi dengan regulasi di kabupaten kota sendiri gitu. Jadi kami khusus di DIY dengan itu. Jadi pembatasan untuk kendaraan dinas itu sudah ada SE-nya. Kalau itu dikolek perkiraan gitu Bu Yuna, sebenarnya kebutuhannya apakah cukup tinggi dengan hanya membatasi kendaraan dinas? Lumayan ya. Artinya itu bisa disalurkan untuk masyarakat gitu bisa, ya. Membantu lah paling tidak. Karena kendaraan dinas pun juga banyak. Kan. Iya, makanya kalau secara jumlah apakah cukup worth it gitu loh, membantu mengurangi bahwa itu bisa disalurkan ke masyarakat gitu. Karena kan juga kita pun dari OPD terkait pun juga kan pasti banyak sekali aktivitas yang menggunakan kendaraan gitu kan. Artinya juga worth it sekali dengan adanya SE ini. Oke. Mas Sinar, kalau masyarakat sendiri kan, ini masalah BBM itu sangat rentan ya, karena ini Mas Sinar juga menggunakan Pertamax. Karena dengan SE itu juga. Iya, malah pakai bahan bakar kayu bakar kan nggak jalan. Masyarakat sendiri adakah ada permintaan yang pernah disampaikan sehingga misalnya pembatasan tentang BBM bersubsidi itu apa yang disuarakan oleh masyarakat? Iya, begini Mbak Marta, saya kira kalau tadi Mas Wahyu menyampaikan ya, kalau aturan saja sifatnya belum ada yang kemudian mengikat ya, sifatnya mengikat.
Itu saya kira ya saya kira kita semua sangat paham lah bagaimana kultur masyarakat kita ya. Selama belum ada sebuah aturan yang baku yang kemudian bunyinya itu mewajibkan ya, saya kira masyarakat kita relatif kemudian masih bebas-bebas saja, masih relatif ya masih cair lah. Tentu ya akan mengambil bahan bakar yang paling murah, yang mudah didapat dan lain sebagainya kan begitu. Nah, saya kira kalau memang pemerintah memang mau membuat sebuah regulasi ya saya kira perlu untuk kemudian segera proses data tadi harus segera divalidasi, segera dimaksimalkan pendataannya sehingga memang betul-betul bicara kebutuhan, bicara kuota BBM di setiap daerah ini khususnya di DIY ini ya betul-betul kemudian bisa terkendali dengan baik kan begitu. Kemudian yang selanjutnya juga setahu saya ini nanti kalau salah dikoreksi ya tadi betul yang zaman Bu Yuna kalau tidak salah di peraturan Menteri Keuangan kalau tidak salah juga ada itu diatur tapi baru di tataran plat merah ya, mobil-mobil kendaraan pemerintah, BUMN dan BUMD kan begitu. Yang kemudian masyarakat umum saya kira juga relatif belum ada aturan yang secara jelas, secara rigid, secara gamblang begitu mengatur mana-mana kendaraan masyarakat umum yang boleh mengkonsumsi BBM yang bersubsidi dan mana yang tidak kan begitu. Sehingga oleh karena itu ya sekarang relatif saya kira masih bebas-bebas saja ya. Kecuali mungkin juga tadi kendaraan-kendaraan industri mungkin ya yang kebutuhan untuk industri yang mana tadi solar contohnya tadi di lapangan memang kemudian masih terjadi yang kewajiban haknya itu hanya sekali ngisi tapi kemudian berkali-kali ngisi yang mungkin ini akhirnya berdampak pada kebutuhan yang lain kan gitu. Yang kadang solar ini kan yang sering saya kira yang mungkin yang sering terjadi kelangkaan, kesulitan untuk didapatkan di SPBU ini kan solar ya. Ya saya kira solar ini mungkin yang perlu untuk lebih sering dimonitor ya, dan mungkin juga perlu dievaluasi hasil monitoring itu sejauh mana kemudian efektivitasnya, sejauh mana kemudian juga tepat sasarannya kan begitu ya, karena di lapangan informasinya seperti itu ya, sehingga ya mana yang kemudian punya kemampuan untuk kesehariannya dia membeli dengan kuota yang lebih dari haknya ya itulah yang kemudian dia akan mendapatkan porsi kuota yang lebih banyak. Yang kemudian mungkin hanya sekedar kendaraan pribadi karena dia tidak berkebutuhan banyak di luar kepentingan mobil pribadinya, kadang-kadang dia nyali solar di mana-mana akhirnya kesulitan kan begitu. Ini saya sering mendengar situasi di lapangan seperti itu Mbak Mar. Mungkin ini Pak Sinar dan juga Mbak Yuna, kita kan seringkali lemah di data ya. Tadi datanya bisa sumbernya dari bermacam-macam, tapi kelemahan kita soal data dan juga cross checknya. Nah, adakah saran supaya data tadi kan ini ngomongin subsidi ini pasti kan yang berhak, kemudian data-data itu sebenarnya ada. Nah, supaya data itu bisa valid sehingga tepat kalau khusus di DIY ini apa yang bisa dilakukan? Monggo Mbak Yuna apa? Oh masih dulu. Oh iya, ya saya kira kembali lagi tadi ya. Karena dari pihak Pertamina pun ternyata bicara database juga masih berproses kan gitu ya, masih berproses dan saya lihat juga input data itu pun masih dari berbagai sumber ya. Nah, data mana yang bisa lebih valid? Belum ada data yang kemudian itu betul-betul dijadikan sebuah rujukan kan begitu. Namanya kalau kita bicara kemiskinan ini kan DTKS namanya. Nah ini Pertamina tadi kan beberapa sumber kan begitu. Ini saya kira yang juga perlu untuk dikaji lebih dalam. Kira-kira ya data yang kemudian memang lebih mendekati valid
untuk kepentingan BBM bersubsidi ini data yang bersumber dari mana, kan begitu. Apakah data dari angka kemiskinan, apa data dari Samsat, bicara kendaraan bermotor, kan begitu, atau dari mana, kan begitu. Nah ini saya kira yang butuh sebuah kajian yang komprehensif, sehingga ke depan jika memang regulasi yang sifatnya mengikat untuk masyarakat itu ya betul-betul bisa tetap tepat sasaran dan tidak ada masyarakat yang kemudian merasa dirugikan atau kemudian juga dianaktirikan, dinomorduakan. Kalau pemerintah saya kira sudah jelas regulasinya ya di peraturan Menteri Keuangan, saya kira jelas untuk plat merah, untuk kendaraan BUMN, BUMD itu memang tidak diperbolehkan kemudian membeli BBM yang bersubsidi. Saya kira sudah jelas. Iya, karena kan ini pasti rentan kan nanti ketika mau benar-benar diawasi, tapi datanya bukan data yang valid gitu. Pastinya rentan seperti program-program yang lain ya, yang harusnya tidak berhak kok dapat gitu dan seterusnya. Nah dari Bu Yuna, khusus DIY sendiri, apa ada saran lebih baik menggunakan data yang mana? Tadi kalau disampaikan sama Mas Wahyu itu kan data kemiskinan ekstrim gitu ya. Artinya itu berbeda dengan DTKS gitu kan Mas. Beda itu. Artinya manakala masyarakat yang DTKS itu harusnya kan juga menerima subsidi itu gitu, dan itu harus dimasukkan juga. Nah itu penting, butuh koordinasi yang mendalam gitu. Tadi kalau Mas Sinar menyampaikan harus ada kajian begitu, mungkin iya gitu. Tapi ini memang butuh waktu, tidak bisa langsung gitu ya. Untuk mungkin bisa dari pakar-pakar ekonomi gitu kan, dari kajian-kajian yang ada dari Bank Indonesia pun mungkin juga sudah ada mengkaji itu. Dan ya itu tadi Mbak, kuncinya butuh koordinasi, butuh kolaborasi sesama pengampu data gitu ya, dari Kemenq, dari sosial gitu. Dan izin yang mempunyai data itu ya. Data gitu. Sebenarnya kalau data itu kan yang punya payung hukum itu ada di BPS ya. Punya payung hukum itu ada di BPS. Dan itu bisa diakses pasti ya. Tapi itu kan. Kemudian itu tadi izinnya itu tadi dari belum sama gitu loh, belum sama datanya. Jadi ini masih PR ya Mas Wahyu ya? Database-nya itu masih PR. Kalau kami dari Pertamina siap menunggu lah. Sampai kapan? Kita masih nunggu revisi Perpres tadi. Gitu, Perpres yang 2014 itu ya? Iya, karena memang Perpresnya udah 2014 ya. Saya juga baca betul itu sudah terlalu lama dan belum mengatur di situ secara rigid, secara detail mengenai. Karena sudah berbeda zamannya ya. Ya, mengenai BBM 10 tahun yang lalu soalnya. Itu siapa yang punya hak, siapa yang tidak punya hak, memang secara rigid belum sampai ke sana. Tapi ini kondisi yang cukup harusnya dipertimbangkan ya oleh BPH Migas ya, karena nantinya kata tepat sasaran itu akan menjadi bumerang kalau kemudian sistemnya tidak mendukung hal itu. Ya, tapi kalau dari sisi teman-teman di Pertamina di lapangan sendiri seperti apa sih? Kalau saya melihat ini kan waktu awal-awal ini banyak komplain nih, ya kan? Termasuk pada saat pelaksanaannya juga komplain. Sampai hari ini pun saya membaca ada beberapa teman-teman yang menyampaikan misalnya QR code ini bisa saja menjadi double. Tadi yang seperti disampaikan Pak Sinar. Nah itu teman-teman di lapangan seperti apa sih mengantisipasi komplain-komplain seperti apa biasanya? Iya betul. Jadi dalam pendistribusian ini BBM subsidi agar tepat sasaran, Pertamina pun mengambil peran ya. Jadi termasuk tadi membuat platform digital tadi yang temanya adalah subsidi tepat ya kan. Nah itu secara sistem pun sebetulnya saat ini ya udah hampir 2 tahun nih berjalan. Itu sudah melalui penyempurnaan. Nah ini tentunya juga berawal dari masukan ya kan. Mungkin juga keluhan itu juga masukan gitu. Nah berangkat dari situ sistem ini sampai dengan saat ini itu sudah cukup teruji ya untuk yang solar JBT, solar subsidi itu udah 100% secara nasional dari Sabang sampai Merauke itu udah menggunakan QR code gitu. Berarti sudah berhasil kalau untuk yang jenis solar ya? Untuk jenis solar gitu. Harus
harus dengan QR code. Harus menggunakan QR, dan di SPBU pun gitu kan, kalau tidak scan QR itu BBM nggak bisa keluar gitu. Oh. Gitu. Nah, cuman memang ya sekali lagi kita plus 62 nih ya. Jadi kreativitas di lapangan itu ini yang tentunya juga butuh atensi dan kerjasama juga mungkin dari pihak aparat penegak hukum seperti itu. Karena juga banyak ditemuin untuk yang solar dulu nih ya. Itu juga nopol ganda gitu kan. Terus pemalsuan nopol gitu kan, itu bahkan nggak cuma 1-2 ya. Kadang satu kendaraan itu mungkin kalau bawa nomor polisi lagi dia gitu. ada 10 atau bahkan lebih seperti itu. Ini kan berarti kan Belum ada motivasinya. seleksi berarti. Iya, belum motivasinya ada udah beda. satgasnya ya, belum ada ya. Belum ada Satgas. pengawasannya di lapangan, belum ada ya. Ya, yang terkait itu belum sih. Nah, cuman saat ini, maksudnya untuk ini ya lintas sektoral ya. Lintas Nah, namun saat ini kami menjalankan ini pengecekan STNK. Jadi mohon izin untuk warga masyarakat yang membeli solar, mungkin kadang suka diminta menunjukkan STNK itu dalam rangka untuk memvalidasi antara QR code yang dia bawa dengan nopol itu sesuai dengan STNK enggak gitu. Karena ini kita terus berbenah ya. Tapi terus itu belajar. yang ngerjain teman-teman langsung di lapangan, di SPBU. lapangan, di operator. Jadi belum ada satgasnya. Jadi kalau Betul, dia di dimarahin operator. sama yang ini nggak berani. Nah, itu yang sering Kebayang yang tadi ngomong Pak Sinar kan, Pak Sinar nanti yang keluar dan marah-marah kan nggak berani gitu loh. itu memang tulang punggungnya gitu kan, ujung tombaknya di kawan-kawan operator ini yang memang. Tapi dengan adanya sistem ini jauh lebih baik dengan dibandingkan mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu ya, yang belum ada sama sekali sistem digital ini gitu. Ya kita terus berbenah lah, kita terus menyempurnakan sistem ini gitu. Ketika sistem ini masih belum berjalan dan ini kan Sudah berjalan, Mbak. sedikit, maksudnya belum berjalan dengan sesuai dengan rencana optimal ya, menjadi tepat tadi. Upaya-upaya apa yang di lapangan yang dilakukan? Ini kayaknya teman-teman yang ujung tombaknya yang kena gelombang penderitaan ini, Mbak Yuna. Di komplain, di ini, dan seterusnya. Ya. Kami Pertamina konsisten menjalankan regulasi ya. Jadi sesuai dengan regulasi, sesuai walaupun dengan tadi ada regulasi. yang belum detail, ada yang belum Betul, itu. karena kembali lagi kadang masukan dari masyarakat juga, misalkan apa dasarnya membatasi gitu kan, misalkan ini ya Gak kita boleh bawa juga jerigen gitu ya. kalau jerigen itu udah jelas tuh, karena harus membawa surat rekomendasi gitu kan. Nah itu kadang suka berbenturan di situ. Nah oleh karena itu Pertamina tadi kita setiap menunggu lah, sistem udah kami siapkan gitu kan. Ini tinggal diinjek tadi regulasi-regulasi yang mengikat tadi gitu kan. Itu sih yang kita tunggu. Kalau dari masyarakat sendiri apa sih yang nantinya akan mesti dipersiapkan ketika regulasi ini lebih menuju ke regulasi yang lebih detail tadi? Masyarakat itu lebih nanti akan seperti apa sih yang dibutuhkan, Mas? Ya tentunya sih kita juga nggak bisa ini nih memprediksi nih nanti seperti apa ya dari pemerintah ya. Tapi yang pasti ya karena ini subsidi gitu kan, itu menggunakan uang negara, itu tentunya negara kan berhak mengatur ya. Nah saya kira masyarakat ya wajib mengikuti aturan gitu. Paling artinya itu sih. tidak berkurang jumlahnya, masih Nah, itu- mencukupi hanya Nah itu kembali lagi ini sih, maksudnya kalau Pertamina itu sebenarnya kami ditugaskan oleh pemerintah melalui SK BPH, itu jelas di situ bahwasanya Pertamina ditugaskan untuk menyediakan dan mendistribusikan jenis bahan bakar solar dan pertalite. Jadi Pertamina ini tugasnya tidak hanya di SPBU, tadi menyediakan itu dari menyediakan bahan mentah gitu kan, untuk diolah sampai jadi BBM itu ada impor, ada kita ngebor sendiri, itu tugas Pertamina itu untuk mengadakan itu. Kemudian kita ngolah di kilang, terus kita salurkan ke depot, kita salurkan ke SPBU. Nah akhirnya terus diterima masyarakat. Nah ini tentunya kita juga perlu dukungan-dukungan untuk menyalurkan tepat sasaran ini sampai ke end user masyarakat. Memang tidak bisa Pertamina sendiri gitu. Jadi tadi perlu diperkaya dengan data-data yang cukup valid gitu kan. Terus kerjasama dari pemerintah daerah, kemudian stakeholder terkait, dan tentunya masyarakat sendiri gitu loh, gitu sih, gitu. Jadi kita nggak ada lelahnya lah untuk menjalankan tugas subsidi ini. Jadi tugas masyarakat adalah kalau belum ada regulasinya ya boleh-boleh aja gitu ya. Gini, jadi sebenarnya kami terus Kesadaran masyarakat. Karena kesadaran itu kan himbauan ya, Pak. Iya, betul. Jadi sebenarnya kami nggak ada henti-hentinya juga untuk terus mengedukasi dan mensosialisasikan bahwasanya subsidi itu gitu kan, itu
ada kategori penerimanya gitu loh. Walaupun nih aturannya masih ini ya, masih digodok nih gitu kan. Nah, kami terus mengedukasi bahwasanya untuk golongan-golongan mampu nih gitu kan. Salah satunya mungkin tadi dari PNS, TNI, Polri gitu kan. Itu untuk bisa menggunakan jenis bahan bakar yang non subsidi gitu. Nah, tapi masih himbauan ya? Iya, himbauan gitu. Nah, kami tadi terbatas dengan aturan-aturan tadi gitu kan. Nah, terus kami juga sosialisasikan terkait penggunaan BBM ramah lingkungan ya. Karena juga ternyata ini sekaligus kesempatan kita bisa sosialisasikan juga bahwasanya kendaraan bermotor itu punya jodohnya juga gitu loh. Apa tuh? Jadi kendaraan motor itu, nah ini yang nggak banyak orang tahu kan, itu sebenarnya punya rasio kompresi gitu kan. Jadi dari spek pabrik itu ada rasio kompresinya, dan spek rasio kompresi ini ada jodohnya. Jadi ada yang cocok untuk Pertalite, ada yang cocok untuk Pertamax. Taunya dari mana? Bisa dilihat di BPKB sebenarnya. Kalau misalkan rasio kompresinya itu di bawah 9, itu Pertalite mungkin cocok ya. Tapi kalau untuk rasio kompresinya di atas 9, motor-motor baru sekarang ya, itu rasio kompresinya udah di atas 9. Itu sebenarnya BBM yang cocok itu sebenarnya Pertamax gitu. Dampaknya apa ketika? Itu lebih ke ini, dari performance mesin. Mesinnya. Jadi mungkin kalau kita mesti lihatnya ke murah lah gitu kan, tapi nggak memikirkan dampaknya nanti. Jadi itu sangat berpengaruh di performansi mesin, dan nanti kalau mesinnya itu nggak cocok dengan jenis BBM, itu merusak mesin. Jadi itu pertanyaannya soalnya ketahuannya berapa tahun Mas? 5 tahun? Itu jangka lama memang. Jadi ya kita ini ya jangka lama ya, mungkin ya 3 sampai 5 tahun itu nanti sangat berpengaruh. Berarti itu sesuai dengan prinsip ekonomi mereka kan, dampaknya 5 tahun. Pada saat 5 tahun itu kredit selesai jadi dijual. Ganti. Udah ganti. Iya benar. Kerja yang baru. Nggak berasa dampaknya gitu ya. Oke, ini menarik. Jadi ternyata kita perlu melihat masing-masing kendaraan kita ya, supaya harus lihat speknya gitu. Supaya nyaman dan Harus kemudian secara perawatan dan maintenance itu akan mendukung untuk performanya ya. Betul. Kalau mau, ini bukan kampanye Pertamina kan? Ini benar kok. Maksudnya itu BBM itu ada speknya gitu. Mesin pun ada speknya, itu harus match, harus jodoh gitu. Artinya Itu kalau yang mobil-mobil yang sudah lama, ya, itu pun juga harus sesuai dengan BBM-nya kan. Betul. Artinya kan mobil dinas itu kan masih banyak yang sudah lama. Itu tapi harus pakai Pertamax ya. Iya, Walaupun aturannya udah gitu ya. aturannya begitu gitu, walaupun begitu, ya. pakainya harusnya. Mungkin diganti kalau ada BBM, BBG, BBK, bahan bakar kayu. Tapi dengan menggunakan jenis bahan bakar lebih tinggi ya, itu juga sebenarnya Performa mesinnya lebih baik. performa mesinnya juga akan mendukung gitu loh. Kan untuk jenis Pertamax pun juga ada aditif tambahan ya. Beda dengan halnya dengan Pertalite, mungkin nggak ada tambahan kan, nggak ada aditif. Jadi Ini kayak ada promosi benefit-benefit. kosmetik Mas, gitu ya. Iya, value-nya kan lebih tinggi kalau harganya lebih tinggi gitu ya. Iya, Tapi memang seperti gitu itu. ya. Tapi iya betul. Jadi memang akan berpengaruh ke performansi mesin. Penelitiannya bahwa memang ketika jenis BBM-nya itu bisa berpengaruh pada performa mesin yang signifikan. Betul. Jadi memang tadi spesifikasi itu harus cocok lah gitu. Jadi kalau misalkan kita punya colokan 2 kaki gitu kan, dipasang 3 kaki kan nggak akan masuk juga gitu. Ibaratnya kan kayak gitu. Jadi emang harus match 2 lawan 2 gitu. Jadi itu yang termasuk untuk Solar dan Pertamina deh. sama. Jadi Solar pun juga ada spesifikasi mesinnya sendiri gitu. Jadi memang harus dilihat di rasio kompresi. Kalau kita bicara tentang pembatasan ini sebenarnya nggak mungkin, atau kemungkinan kecil sebenarnya tiba-tiba ada misalnya gas melon hilang, kemudian Pertalite atau Solar tiba-tiba hilang, nggak akan seperti itu. Nah itu kembali lagi ke regulasi pemerintah sih. Jadi prinsipnya Pertamina ini menjalankan penugasan dari pemerintah. Kalau ada kejadian seperti itu, apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba nggak ada di pasaran. Nah ini kayaknya harus tanya langsung susah ke BPR. dicari. Artinya kan berarti sudah disampaikan oleh Pemda, Iya. kebutuhan kita seperti ini. Iya. Tapi pada kenyataannya ada satu masa di mana tiba-tiba itu sulit. Ya, jadi gini, tugas Pertamina tadi menyediakan dan mendistribusikan karena Tapi sudah ada ditugaskan. tidak di pengawasan sehingga tidak tahu, mungkin ada pendistribusian yang salah tempat atau gimana? Ya, kita pengawasannya lebih ke area SPBU ya yang berkontrak dengan Pertamina ya, lembaga resmi gitu kan. Nah, terus dibekali juga dengan sistem tadi gitu. Nah, tapi kembali lagi dengan tadi yang tugas Pertamina itu menyediakan. Jadi kami itu menjamin untuk ketersediaan stok di depot Pertamina ya itu selalu tersedia gitu loh. Dalam jumlah yang cukup mencukupi ya. Nah,
Hanya masalahnya untuk menyalurkan ke masyarakat ini ada tadi kuota ya, kuota yang sudah ditentukan sesuai aturan tadi, dan kuota yang harus dijaga setiap kota kabupatennya gitu sesuai dengan SK dari BPH Migas tadi gitu. Ya tadi logikanya kan sesuai kuota, berarti kan harusnya bulan A, bulan B, bulan C itu sama kan? Mungkin hanya kebutuhannya meningkat, tapi secara jumlah kan mencukupi. Kalau tiba-tiba langka gitu tuh something di mana ini? Nah itu bisa jadi juga tadi mungkin ya ada sebagian besar juga tidak tepat sasaran. Itu kadang itu juga berpengaruh gitu kan. Tiba-tiba musim ya, Pak Sinar, ya karena tadi Mbak regulasinya ini kan masih dalam konteks kesadaran masyarakat. Bagaimana masyarakat ini kemudian masing-masing sadar diri. Siapa yang merasa membutuhkan dan tidak harusnya. Kebutuhannya sehari sudah hanya maksimal 60 ya 60, jangan kemudian berlebih. Tapi kecenderungan masyarakat kita kan nggak seperti itu. Kecenderungan masyarakat kita ini kan ya kalau kenapa harus 60 kalau kemudian bisa 80, bisa 100 kan gitu. Iya, betul. Nah, ini saya kira yang memang itu masyarakat yang bijak sebenarnya menyediakan, menimbun, belanja bijak. Terlepas kemudian apalah bahasanya menimbun apa ya, tapi di lapangan ya yang terjadi seperti itu, khususnya solar ya kira ya ini yang memang sering kita sering mendapatkan cerita-cerita begitu, justru mobil-mobil pribadi inilah yang sekarang ini kecenderungannya sering kesulitan untuk mencari solar kan begitu ya, solar. Nah ini saya kira memang ya kalau tadi Mas Wahyu juga menyampaikan kalau ya plus 62 itu ya memang situasi masyarakat kita memang seperti itu. Kalau bahasanya itu masih anjuran, masih kemudian himbauan ya kita nanti dulu kita semua tahu sendiri lah kan begitu. Tidak ada kemudian ukuran orang kaya, orang menengah, orang miskin itu kemudian akan melaksanakan apa yang menjadi himbauannya pemerintah kan begitu. Ya kecenderungannya semua masyarakat kita masih pengennya ya kalau kita masih boleh beli yang murah, kenapa harus beli yang mahal? Iya. Gitu. Itu prinsip ekonomi. Mas Wahyu, ini kan seperti tadi Bu Yuna sampaikan, kita kan menghadapi hari besar ya. Apakah itu ada treatment khusus? Karena kan kalau pengajuan kuota pasti per tahun. Tapi pada saat hari besar itu unpredictable nih gitu. Betul. Gimana jadi tuh di antisipasinya? Pertamina pun juga dalam penjualan gitu ya, itu ada seasonality ya. Jadi misalkan hari Natal tahun baru, kemudian Rafi, itu kami pun juga menyediakan layanan tambahan gitu. Jadi memang Pertamina pun juga menyesuaikan terkait dengan kebutuhan gitu. Gitu sih. Jadi kami pun juga menyediakan stok yang cukup gitu kan, atau bahkan lebih gitu kan untuk mengantisipasi misalkan Jogja ini kan kota wisata ya, jadi kita juga harus memastikan stok di SPBU itu selalu tersedia gitu. Jadi gitu kan sih. tergantung daerahnya juga kan. Ya. Misalnya kalau untuk mudik kan rata-rata ke Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur, berarti Jogja. kan di area ini akan lebih banyak dibutuhkan dan di perjalanan daripada asalnya gitu. Betul. Ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu untuk atau menghitung. Ya, ada pertimbangan-pertimbangan itu. Tapi kerangka batasan-batasan ya tadi kuota yang sudah ditentukan oleh pemerintah dalam SK. Nah, itu nanti kan kita salurkan tiap bulanan, tentu berbeda. Januari berbeda dengan Februari berbeda dengan Maret. Itu mempertimbangkan tadi seasonality, ada hari besar apa gitu kan, ada momen besar apa gitu kan yang tadi harus kita antisipasi gitu. Oke. Gitu. Mas, kalau tadi soal BBM itu kan ada Pertalite dan premium, dan itu kan beda sama Pertamax dan yang naik. Kalau di gas sendiri ada nggak? Gas itu ada bedanya nggak? Ada bedanya. Antara gas melon sama gas yang warnanya nggak hijau itu sebenarnya ada bedanya nggak Iya, sih? ada bedanya. Jadi yang pertama itu dari segi keamanannya ya. Dari tabungnya sendiri itu jauh lebih aman, yang bright gas yang ini ya, yang yang pink, yang warna pink itu, atau dulu kita kenal yang biru itu ya. Itu udah dilengkapi dengan double spindle. Jadi lebih ke faktor safety-nya sih yang yang menjadi pembedanya gitu. Tapi kalau dari sisi gasnya itu sama aja.
Dari Artinya sisi kualitasnya sehingga mungkin lebih hemat lah atau lebih tadi kalau BBM kan oktanya lebih tinggi ya, gitu. tapi dari beberapa pengakuan nih ya, dari pengakuan rumah tangga nih itu kalau pakai 12 kilo nggak ribet gitu dan jauh lebih aman dan jauh lebih awet Nggak gitu. ribet, nggak bolak-balik beli maksudnya ya. Dan apa namanya jauh lebih awet loh. Jadi kadang 2 bulan 3 bulan tuh masih bisa dipakai. Kalau 3 kilo ya tadi loh tiba-tiba udah habis gitu. Jadi memang ya ada bedanya. Gitu sih. Ada bedanya karena tadi ya nggak kerasa gitu. Nggak kerasa bolak-baliknya. Oke, kalau dari Bu Yuna, ini kan maksudnya keterlibatan masyarakat karena masih himbauan itu kan tadi ya tergantung masyarakatnya. Tapi Pemda DIY sendiri untuk mempersiapkan bahwa nantinya ini akan tetap diberlakukan kan subsidi BBM maupun bahan bakar gas. Sebaiknya ya walaupun masih himbauan, sebaiknya bagaimana sih supaya nanti efektif ketika menuju ke sana? Ya lebih kepada kesadaran masyarakat sih sebenarnya. Ini sudah diberikan contoh Pemda DIY ya, minimal kendaraan pribadi, kendaraan dinasnya. Kendaraan dinas menggunakan BBM yang. Tapi kendaraan pribadi tetap pakai subsidi. Karena itu tadi yang sesuai regulasi. ekspektasi tadi. Iya. Gitu sih. Jadi kalau kendaraan dinas sudah sesuai dengan yang bukan subsidi gitu kan. Kemudian mungkin kesadaran masyarakat untuk menggunakan yang ramah lingkungan. Betul. Itu tadi ya. Artinya mungkin kendaraan yang berlistrik ya Mas ya. Iya. Nanti Mas Sinar yang beli kendaraan yang listrik. Jadi ya lebih kepada menghimbau juga sih kepada masyarakat. Kami di Biro Perekonomian itu kan mempunyai tugas untuk stabilisasi baik itu kebutuhan bahan pokok dan juga penunjang bahan pokok seperti BBM ini gitu kan. Itu kan termasuk bahan penting, bukan bahan pokok tapi bahan penting gitu. Jadi kalau tadi ada satgas nggak sih gitu kan? Mungkin karena satgasnya itu adalah satgas pangan ya kalau di Polda itu kan satgas pangan gitu. Yang satgas BBM belum ada ya? Nah itu dia, apakah itu masuk di dalam satgas pangan gitu? Karena ini kan turunan juga dari, misalnya kalau gasnya harganya itu tinggi gitu kan. Nah ini kan juga termasuk di dalam satgas pangan juga. BBM-nya langka misalnya gitu. Apakah itu juga termasuk di satgas pangan gitu. Nah itu mungkin di dalam satu pengawasan. Tapi kalau kepada masyarakat sendiri kita mungkin tentunya menghimbau untuk lebih sadar menggunakan BBM gitu. Yang bersubsidi gitu kan. Kalau misalnya kita sendiri pun juga melihat spek mobilnya ya Mas Sinar ya. Kalau mobilnya memang harus Pertamax ya kita menggunakan Pertamax. Kalau menggunakan yang Pertalite ya masih bisa begitu menggunakan Pertalite. Toh juga masih cukup gitu. Jangan menunggu kontrol dari masyarakat ketika mobilnya bagus, ngantrinya di premium gitu ya. Kalau masyarakat yang bergerak baru deh gitu ya, bukan karena kesadaran. Nah ini karena ditawar sama Bu Yuna, ini kan salah satu kendaraan yang ramah lingkungan kan menggunakan misalnya energi listrik gitu. Sementara ini kan masih belum terjangkau ya, mungkin di kendaraan roda 2 mulai nih ada subsidi dan seterusnya. Nah Pemda DIY apakah juga mendorong nantinya Dewan ini misalnya mendorong ayo dipercepat sehingga lebih banyak yang menggunakan energi terbarukan gitu. Ada upaya-upaya seperti itu yang terpikirkan nggak sih Pak di teman-teman Dewan? Ya, saya kira ya kita belum berpikir ke sana ya, karena pemerintah sendiri juga saya kira berkaitan dengan energi listrik ini untuk kendaraan bermotor juga relatif masih dalam tataran mungkin kayak uji coba begitu ya. Jadi baru belum dilempar fix ya. ke masyarakat, ke pasar, sehingga sejauh mana antusiasme masyarakat ini juga saya kira masih perlu kemudian untuk menjadi bahan pertimbangan ya. Terkait dengan ketersediaan dan kesiapan sarana prasarananya juga Belum, saya kira masih jauh ya. sangat terbatas sekali, sehingga tentu masyarakat akan membeli kendaraan yang listrik atau bahkan yang hybrid pun itu juga masih pada pikir-pikir, masih pada wait and see. Iya, masih pada wait and see, karena tadi
sarana prasarana stasiun pengisian listriknya pun juga masih sangat terbatas. Belum semua di SPBU ada sarana prasarananya seperti itu ya. Tuh, mungkin di Jakarta mungkin sudah ada banyak tempat mungkin, tapi di daerah saya kira masih sangat minim. Sehingga hal itu yang kemudian masyarakat juga masih berpikir-pikir, masih mempertimbangkan ya sejauh mana kemudian kendaraan non BBM ini apakah nanti akan berlanjut atau tidak, ini kan juga masyarakat masih menunggu kan begitu. Tapi waktu terpikir juga untuk ya memang dibutuhkan dan kemudian akan mulai memberikan ya, sarana. Kalau dibutuhkannya sebetulnya dibutuhkan karena kendaraan bermotor non BBM ini saya kira jauh lebih sehat. Ya, mengurangi dampak polusi. Lebih mengurangi dampak polusi udara maupun suara. Dan juga lebih irit saya kira ya dibandingkan bahan bakar minyak. Ya saya kira kalau dari aspek-aspek itu saya kira jauh lebih representatif bagi masyarakat kita. Tapi kembali lagi sejauh mana kemudian juga keseriusan pemerintah untuk kemudian menggulirkan program kendaraan bermotor non BBM ini ya sampai hari ini ya kami belum mendapatkan tanda-tanda memang nanti akan bergeser ke sana dari BBM ke non BBM. Sedikit menambahkan, tapi sudah ada sebagian sih, cuman bukan mobil tapi sepeda motor. Sepeda motor kami dari sepeda motor dinas itu ditarik, sudah mulai diganti dengan, tapi belum semuanya gitu. Misalnya kita punya ada 3 sepeda motor itu baru diganti 1 untuk dengan listrik itu. Iya, karena perlu upaya-upaya itu untuk benar-benar mengurangi anggaran juga kan ya. Tapi ini ngomong ancaman nggak sih buat Pertamina? Atau bahkan itu additional business atau pivot? Jadi sebenarnya di Pertamina Pusat pun ya itu sudah merencanakan gitu kan untuk Green Energy Station seperti itu. Jadi kita udah ada di Jakarta itu beberapa SPBU yang menyediakan swap battery gitu. Jadi memang Pertamina ini kan energy company ya. Jadi kita juga harus siap untuk perubahan zaman nanti gitu kan gitu. Tapi kita pun juga ini kok udah menyiapkan gitu. Terlepas juga di samping juga kita juga tetap melayani yang fossil fuel ini gitu kan yang masih mayoritas seperti Baiklah, berarti tugasnya banyak ya. Nanti database, nanti tepat sasaran, nanti kalau ada stasiun pengisian charger gitu. Sebenarnya ada bisnis baru tuh. Karena nge-charge itu kan butuh waktu ya, Pak. Berarti akan ada coffee shop di situ. Betul. Iya, tempat nongkrong baru. Iya, berarti kita habis ini akan membahas peluang bisnis itu. Pak Sinan, terima kasih banyak hari ini sudah ngobrol dengan kami. Sama-sama, Bu terima kasih, Yuna. Mbak Ini Marta. informasi berharga buat masyarakat. Ya, himbauan tapi kita boleh mulai berkesadaran gitu ya. Mas Wahyu, kita main ke sana kalau nanti pas bahan bakar hilang ya. Kapan ya itu masih lama banget. Gitu ya. Semoga enggak sih, kita mau main ke sana ngelihat situasinya seperti apa. Terima kasih buat Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta PDIN yang menjadi lokasi kita hari ini, juga Lovis. Bu Yuna, Biro Perekonomian, terima kasih. Dan semoga Mas kita tunggu talk show-nya yang lain lagi. Siap. Biar banyak informasi yang tersampaikan dan Komisi B tentu saja. Saya Saya mau nunggu Bu Yuna ya. Gimana, Pak? Saya nunggu Bu Yuna. Oh iya, apalagi saya. Nunggu panggilan. Semoga bermanfaat untuk Anda dan mari kita punya ikut responsibel, punya tanggung jawab untuk membantu bagaimana kita punya kontribusi bagi penghematan energi di masing-masing kita. Terima kasih, saya Marta Sasongko. Salam sehat buat kita.